Untuk masalah waktu, kejahatan waktunya kita sama-sama lihat bahwa di tahun 2021 setiap 0 jam 36 menit 35 detik telah terjadi satu kasus kriminalitas. Itu tahun 2021. Kalau dibandingkan tahun 2022 setiap 0 jam 26 menit 27 detik telah terjadi juga satu kasus kriminalitas, sehingga percepatan waktu kejadian kriminalitas antara perbandingan 2021-2022 sebanyak 10 menit 8 detik. Berikutnya, tindak pidana menonjol antara lain adalah curanmor, penganiayaan judi, peras, narkoba, penyelundupan, korupsi, terorisme. Di tahun 2002 itu sebanyak 7.358 dan penyelesaiannya masih 3.524. Dan di tahun 2023 sampai dengan Desember kemarin, sampai dengan hari ini 9.229 kasus dan ada penyelesaian sebanyak 6.357. Kalau kita lihat trennya, ada peningkatan di tahun 2022 26% dan di tahun 2023 akhir ini ada sebanyak 80%. Yang berikutnya perbandingan golongan gangguan Kamtimas tahun 2022 dan 2023. Yang pertama masalah golongan gangguan Kamtimas, di situ ada kejahatan, pelanggaran, gangguan bencana. Kalau kita lihat perbandingannya, di tahun 2022 ada 14.366, penyelesaiannya hanya 6.000, ini masih di bawah 50%. Di tahun 2023 ada 19.864 kasus dan penyelesaiannya ada sebanyak 12.275, ada peningkatan di atas 50% yaitu 62%. Sehingga trennya dari 38% naik menjadi 83%. Itu terkait masalah gangguan Kamtimas. Dan yang berikutnya terkait kasus kejahatan lainnya, baik itu kejahatan konvensional, transnasional, dan kekayaan negara, serta kejahatan berimplikasi kontingensi yang sama-sama kita lihat di layar. Tahun 2022 jumlahnya 14.276, penyelesaian 6.664, masih juga 40%. Tahun 2023 ada 19.602 dan penyelesaian ada 12.211 dan ada penyelesaian sebanyak 62% dan tren itu sebanyak 37%, ada kenaikan sebanyak dari 37 menjadi 83%. Namanya sepintas ya, kasus penganiayaan tadi. Lanjut, ini kasus pencurian dengan kekerasan ya. Lanjut, ini ada kasus pencurian dengan kekerasan juga, TKP di Langit. Ini ada kasus curas, TKP juga di Medan Selayang. Ini juga lanjut kasus juga curas ya, TKP di Polsek Medan Helvetia. Lanjut kasus curas juga, TKP-nya ini ada tanggal 25 dan tanggal 5 Juni. Lanjut pengungkapan gudang sepeda motor curian, ini pasal 480. Kasus pencurian kekerasan juga di Polsek Medan Baru. Lanjut, ini yang penindakan barang judi narkoba Sky Garden. Lanjut, ini kasus eksploitasi anak tanggal 29 September kemarin. Lanjut, ini juga kasus eksploitasi anak. Lanjut, ini kasus penistaan agama tanggal 21 Oktober kemarin. Lanjut, ini kasus ancaman kekerasan karena dan pelanggaran lalu lintas periode 22-2023 ya, bahwa di 2022 langkah itu sebanyak 1.665 dan 2023 ya itu 1.683, ada sedikit kenaikan ya langkah lantas. Dan jumlah pelanggaran kita sama-sama lihat di Kota Medan ini ya, semuanya ingin jadi pembalap ya, ada 10.068 ya, ini juga agak sedikit menurun dari 10.348. Kalau kita lihat di tahun 2022 kita lihat ada yang meninggal ya, jadi ada meninggal itu 211 di tahun 2022. 2023 ada penurunan 197. Kita tidak mengharapkan warga Kota Medan ya tahun 2024 ya, kita berdoa, makanya kita berdoa semoga tidak ada, mohon maaf, kecelakaan yang mengakibatkan nyawa masyarakat kita. Dan pencapaian restoratif justice ini adalah penyelesaian di luar persidangan atau pemulihan terhadap korban. Ini di tahun 2002 ada 1.233, 2023
2023 ada 1.606. Adapun rinciannya adalah laka lantas sebanyak 680 kasus, KDRT 384 kasus, penganiayaan 186 kasus, penadahan 77 kasus, pencurian dalam lingkungan keluarga 64 kasus. Jadi teman-teman sekalian, nanti di tahun 2024 saya punya target bagaimana untuk bisa menyelesaikan seluruh laporan polisi yang ada di kami dengan metode restoratif justice dengan melaksanakan gelar perkara. Ada tahu nggak? Nah, itu mesti lah ya. Lalu ada ganja 210.753,63 gram dan ekstasi 16.728 butir, tambah yang kemarin 15.000 ya, ini mungkin ada tambah sisanya, dan erimin 110 butir. Kalau kita lihat data perbandingan dari tahun 2022-2023, jumlah narkoba 2022 924. Ya, penyelesaiannya kalau narkoba kita langsung eksekusi itu penyelesaiannya 814. Nah, ini teman-teman sekalian, 2023 kenaikannya juga lumayan ya, 1.129 kasus. Ya, dan juga penyelesaiannya juga menyesuaikan ya, ada 952 kasus. Ini terkait masalah narkoba. Rekan media sekalian. Baik, yang berikut total yang bisa diungkap ada 857 kasus terkait operasi pekan dan tersangka 1.242 tersangka, di mana rinciannya adalah perjudian sebanyak 20 kasus dengan 37 tersangka, premanisme 732 kasus atau sebanyak 1.057 tersangka, pornografi 1 kasus 1 tersangka, prostitusi 11 kasus atau 40 tersangka, miras sebanyak 93 kasus atau 107 tersangka. Itu operasi Pekan Toba yang dilaksanakan kurang lebih 1 bulan. Dan operasi Sikat Toba juga dari 30 Oktober sampai 19 Desember kurang lebih 3 minggu, total 96 kasus dengan 1.118 tersangka, dengan rincian curat 79 kasus atau 97 tersangka, curas 8 kasus atau 11 tersangka, dan curanmor sebanyak 9 kasus atau 10 tersangka. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu melaksanakan Sisbang Kota pada malam hari dan patroli rayonisasi. Ini sudah dilaksanakan termasuk juga dengan para Kapolsek. Dan berikutnya juga ada Dumas Terpadu, ya. Jadi Dumas Terpadu ini gabungan, dan ada monitoring media center ya, yang bisa memonitor patroli presisi kita, dan ada kegiatan Jumat Curhat ya untuk menampung aspirasi masyarakat di sekitarnya, dan juga ada Bapak Stunting yang menjadi program pemerintah, dan juga ada patroli perintis presisi ya, yang ini yang digagas oleh Bapak Kapolda kita. Dan juga ini termasuk arahan Pak Kapolda juga, gerebek kampung narkoba ya, dan saya kira masih banyak kampung narkoba yang belum digerebek ya. Nanti akan target saya tahun baru saya akan laksanakan semua itu. Yang berikutnya unit reaksi cepat, ada juga kegiatan pembinaan jukir, juru parkir, dan ada juga Jumat Barokah serta Minggu Kasih dan pojok pemilu. Ya, jadi pojok pemilu semua polsek sudah ada pojok pemilu ya, sesuai arahan Pak Kapolda untuk bisa menyelesaikan persoalan pemilu itu tidak langsung dibawa ke Gakumdu. Jadi selesaikan dulu secara ini di pojok pemilu ya, sehingga semua persoalan yang sifatnya pelanggaran bisa diselesaikan dengan baik. Lanjut, penanganan kasus perlindungan anak dan perempuan ya. Kalau kita lihat kasusnya di tahun 2022 ada 785, 2023 ada peningkatan 1022. Ini mungkin teman-teman bisa monitor di media ya. Yang paling banyak adalah kasus KDRT ya, KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Lanjut. Adapun ungkap kasus menonjol, ini ada 14 kasus. Nah, nanti teman-teman media kalau kita uraikan satu-satu nanti terlalu lama. Saya akan bacakan secara kuantitatif saja ya. Ada 14 kasus ya yang menonjol. Yang pertama kasus pembunuhan. Ini TKP di Jalan Pukat 2, Taman PKK, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tebung. Ya, mungkin ada yang masih ingat. Kasus curas
Jalan Mustafa Bilal, Kelurahan Pulau Brayan Darat 1, Kecamatan Medan Timur. Yang ketiga kasus curas di Jalan Dr. Mansur, Kelurahan PW Selayang 1, Kecamatan Medan Selayang, tepatnya rumah makan Ayam Penyet, Jakarta, dan Jalan Pelabuhan Raya nomor 23B, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, atau di Salon Dear Beauty. Yang berikutnya kasus curas di Jalan Pelampir 5, Kelurahan Tanjung Busta, Kecamatan Medan Helvetia. Yang berikutnya kasus curas di Jalan MT Haryono nomor 186, Kelurahan Pusat Pasar. Yang berikutnya gudang sepeda motor curian di Jalan Semen Cirim Dusun 1, Kutalim Baru, Kecamatan Kutalim Baru. Yang berikutnya kasus curas di halaman gereja GKPA Jalan Cangkir nomor 8, Kelurahan Seputi Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Yang berikutnya penindakan badan judi dan narkoba di Taman Sky Garden Jalan Namurube Julu, Kecamatan Kutalim Baru. Yang berikutnya kasus eksploitasi anak melalui akun medsos TikTok oleh pengurus panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya dan Ketua Yayasan Panti Asuhan Karya Putra Tunggal Anak Indonesia. Yang berikutnya kasus penistaan agama melalui akun medsos Instagram. Yang berikutnya kasus melawan petugas oleh pemilik Sky Garden, yaitu Saudara Samsul Tarigan yang sudah kita tahan. Dan kasus pembunuhan bos Dosmer yang terbaru, yang kemarin ya, tanggal 25 kemarin di Jalan PJ, kilometer 12,7 nomor 45 Desa Puji Mulyo, dan jaringan narkotik jenis sabu seberat 65 kilo, dan yang kemarin yang kita rilis jaringan narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 butir. Bapak Ibu sekalian, juga nanti di awal tahun saya belum lihat berapa jumlah anggota kami yang di PTDH. Ya, nanti saya akan coba, akan saya undang lagi rekan-rekan media, saya akan sampaikan. Dan perlu diwaspadai memang ada, ya tolong dicek lagi, ya bahwa anggota kita memang ada yang di PTDH, tapi saya belum bisa sampaikan di sini berapa jumlahnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi tolong disampaikan pada masyarakat, hati-hati. Kalau ada yang masih ngaku-ngaku polisi misalnya, ya tolong segera sampaikan supaya jangan ada korban masyarakat lagi. Ya saya yakin bahwa mohon maaf anggota kami yang sudah di PTDH ini, ya. Ini juga merupakan bagian dari para penjahat yang harus kita waspadai bersama supaya tidak ada lagi korban. Mungkin itu, ada lagi cukup? Ada 2 dan objek pergantian itu ada 9. Di mana yang kita dirikan pospam sesuai arahan dari Bapak Karops, ada 16 pospam. 16 pospam, 2 pos pelayanan, 1 pos terpadu. Ya, 16 pospam ini di beberapa 34 titik gereja, dan pelibatan personil total sebanyak 1.622 personil, di mana anggota Polri sebanyak 881 personil, didukung oleh TNI sebanyak 148 personil, dan instansi terkait sebanyak 593 personil. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, dan kami akan menyiapkan waktu untuk ada tanya jawab sebelum Jumatan. Kalau bisa jangan. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.